Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Pada materi kita Ulumul Hadis, yang pertama kita belajar tentang mengenal istilah kitab-kitab hadis. Jadi dalam istilah ilmu hadis itu, dalam istilah-istilah kitab hadis itu ada muwatta, ada sunan, ada jami', ada muwatta ya, ada mustakhraj, ada mustadrak. Kita langsung saja menuju ke kitab Ushul Takhrij wa Dirasatul Asanid yang ditulis oleh Imam Syekh Mahmud Tohan. Nah, ini kita lihat kitabnya bisa didapatkan di internet, di-download juga bisa. Nah, ini kitabnya namanya Ushul Takhrij wa Dirasatul Asanid. Kita langsung menuju ke kitabnya, yaitu di halaman 95. Di sini kita melihat bahwasannya kitab hadis itu ada 3 kategori. Yang pertama ada kategori yaitu yang menghimpun semua tentang masalah agama. Yaitu namanya kitab Jawami', Mustakhraj, Mustadrak. Ini Al-Majami' Az-Zawaid, kitab Miftahu Kunuzi Sunnah. Nah, ini kitab-kitab yang berisikan tentang kitab hadis tentang semua masalah agama. Nah, kalau kategori yang kedua adalah kitab-kitab hadis yang menghimpun lebih dari masalah agama. Yaitu lebih banyak daripada yang pertama tadi. Yaitu seperti kitab As-Sunan, Al-Musannafat, Al-Muwatta, Mustakhraj, Al-Sunan, dan seterusnya. Jadi ini lebih lebar lagi pembahasannya. Sedangkan yang ketiga, ini justru lebih sempit, yaitu Al-Musannafat, kitab hadis yang kategori mengumpulkan bab-bab tertentu dari bab agama, seperti tentang masalah zuhud saja, tentang masalah hadis ahkam saja, targhib wa tarhib, dan seterusnya. Bisa kita lihat di sini, di layar ini. Selanjutnya, kita bahas tentang masalah, langsung saja kitab Al-Jawami' atau namanya Al-Jami'. Jamaknya adalah Al-Jawami'. Jadi Jawami' itu adalah jamak dari Jami'. Kitab hadis yang punya simbol kategori jami' itu apa? Dalam istilah ahli hadis, yaitu setiap kitab hadis yang di dalamnya terdapat beberapa macam pembahasan dalam hal agama. Jami'ul anwa' al-muhtaj ilaiha. Jadi sesuatu apa saja pembahasan yang berhubungan dengan agama seperti akidah, hukum, tasawuf, ar-raqaq ini tasawuf ya, ataupun adab makan minum, bepergian, dan seterusnya, atau tidak bepergian, dan atau dengan tafsir, sejarah, biografi, manakib, dan seterusnya, itu namanya kitab jami'. Jadi kitab hadis yang menghimpun berbagai macam persoalan agama atau pembahasan dalam hal agama ya. Seperti tadi, akidah, hukum, sunnah, tafsir, semuanya ada. Itu apa namanya? Termasuk yang pertama dan yang paling kita kenal adalah Al-Jami' As-Sahih Al-Bukhari, yaitu kitab Sahih Bukhari. Jadi kitab Sahih Bukhari masuk dalam kategori kitab jami'. Jadi jangan sampai nanti keliru ngomong Sunan Bukhari, ya, jelas keliru. Yang kedua adalah Al-Jami' As-Sahih li Muslim. Jadi Al-Jami' As-Sahih li Muslim jadi kitab Sahih Muslim termasuk kitab yang menghimpun, yang menghimpun yang berisikan tentang berbagai macam masalah agama. Dari mulai akidah, syariah, fikih, ya fikih itu syariah itu ya, tafsir, dan seterusnya. Lalu ada juga Jami' Abdul Razzaq, Jami' As-Sawri, Jami' Ibni Uyainah, Jami' Mu'ammar, Jami' At-Tirmizi, wa ghairiha. Yang Tirmizi juga ada sunannya, ini beda lagi. Wa sa'asifu al-Jami' As-Sahih lil-Bukhari. Nah, ini kemudian tentang bagaimana metode Imam Bukhari dalam menulis kitab jami'nya. Nanti kita bahas pada materi selanjutnya. Sekarang kita langsung menuju ke kitab istilah namanya mustakhraj. Apa itu kitab mustakhraj? Jadi ada kitab hadis yang masuk dalam kategori yang bernama kitab mustakhraj. Kitab mustakhraj dalam ahli hadis adalah yaitu seorang musannif ini seorang penulisnya ini mengeluarkan sanad yang lain, jadi kayak gini.
Jadi seorang penulis kitab mustakhraj itu kesimpulannya begini ya, seorang penulis kitab mustakhraj itu mengambil hadis yang sama dari kitab yang dijadikan sampel. Jadi misalkan begini, ada namanya misalkan mustakhraj Bukhari, ya, mustakhraj alal Bukhari, ada mustakhraj ala Muslim. Berarti ini apa maksudnya? Maksudnya ini adalah penulisnya ini ada namanya Ismaili, ada namanya Al-Ghidrifi, ada namanya Ibni Abi Zuhal. Nah, Al-Ismaili atau Al-Ghidrifi dan Ibni Abi Zuhal ini mereka menulis hadis yang sama yang ada dalam kitab Sahih Bukhari, tetapi beliau ini yang sama itu hanya matannya. Matannya yang sama, tapi sanatnya itu berbeda. Sanatnya itu berbeda, yang mana sanat itu diambil bukan dari jalur yang ditulis oleh Imam Bukhari atau Imam Muslim. Kalau dari sini kita pakai sampel Imam Bukhari aja. Jadi Imam Ismail ini menulis hadis yang sama yang ditulis Imam Bukhari, hanya saja Imam Ismail ini mendatangkan sanad yang lain selain dari sanad dari Imam Bukhari. Tujuannya apa? Ya tujuannya untuk memperkaya khazanah, tujuannya juga untuk mengetahui sanad ini siapakah apa ada syahidnya atau apakah ada tawabi'nya. Itu kira-kira maksud dari kitab mustakhraj ya, untuk mengetahui sanad yang lain yang ada dalam kitab yang diambil sampel tadi. Ya, nanti akan ada ketemu syekhnya di mana, nggak ada masalah. Kalau ada mungkin ada salah satu nama yang sama dari Imam Bukhari, nggak ada masalah. Yang penting Imam Ismail ini mengeluarkan sanad yang berbeda dari sanad Imam Bukhari, tapi Imam Ismail ini mengambil matan yang sama dalam Imam Bukhari. Begitu juga dalam Imam Muslim. Ini beberapa kitab mustakhraj Imam Bukhari, Imam Muslim, dan atau dua-duanya mustakhraj Abi Nuaim al-Asbihani ini adalah mustakhraj Bukhari Muslim, jadi lebih tebal lagi. Ini juga ada Imam Ibnul Akhram. Ini mempunyai tulisan mustakhraj dari Imam Bukhari dan Imam Muslim dan Abu Bakar Al-Barqani. Itu tentang masalah pengertian daripada kitab mustakhraj. Sekarang bedanya apa dengan kitab mustadrak? Kan ada mustadrak Hakim. Jangan sampai kita ngomong Sunan Hakim atau kita ngomong Jami' Al-Hakim keliru. Jadi kitab mustadrak itu adalah setiap kitab hadis yang mana penulisnya ini mengumpulkan dari hadis-hadis yang tidak ada. Jadi gini lagi supaya nggak mudah ya. Jadi mustadrak ini harus ada sampelnya kayak tadi. Misalkan mustadrak ini, mustadrak ala syartis syaikhaini misalkan. Ya. Jadi maka di sini seorang penulisnya ini apa? Istadrak itu kan mendatangkan begini istilahnya. Jadi seorang penulisnya ini menulis hadis yang belum ditulis oleh Imam Bukhari Muslim. Kalau di sini kan ala syaratis syaikhaini. Maka berarti Imam Hakim ini kan punya Imam Hakim ya, beliau punya 3 kategori. Jadi menulis hadis yang ada dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim yang mana belum dicantumkan oleh Imam Bukhari Muslim. Jadi Imam Bukhari Muslim itu punya hadis yang belum dicantumkan dalam kitab Sahihnya dan itu mampu ditulis oleh Imam Hakim. Kalau Mustadrak Hakim ya berarti seperti itu. Jadi seperti itu ya. Setiap kitab yang mana penulisnya ini mengumpulkan hadis-hadis yang tidak tercantum dalam kitab hadis pemilik aslinya. Jadi misalkan kayak di Al-Mustadrak ala Sahihaini. Berarti Imam Hakim ini kan punya Imam Hakim ini. Punya Abi Abdullah Al-Hakim. Jadi Imam Hakim ini menulis hadis-hadis yang belum tercantum dalam kitab Sahih Bukhari Muslim. Dicantum dalam kitab Imam Hakimnya ini. Jadi namanya Mustadrak. Jadi harus jelas, nggak bisa Mustadrak saja. Harus ada keterangan. Misalkan Mustadrak ala Sahihaini, Mustadrak ala Abi Dawud, seumpama ya. Mustadrak ala Tirmizi, harus begitu. Karena Imam Hakim ini, kalau ini kan contohnya Mustadrak al-Mustadrak ala Sahihaini, berarti Sahih Bukhari dan Muslim. Oleh karena itu, Imam Hakim ini menulis hadis-hadis yang
diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, tapi tidak dicantumkan dalam kitab Bukhari Muslim. Ya, saya kira itu. Beliau punya kategori 3. Yang pertama adalah hadis-hadis sahih ala syarati syaikhaini au ala syarti ahadihima walam yukhrijahu, yang belum ditakhrij. Jadi hadis sahih sesuai dengan syarat Imam Bukhari Muslim, Syaikhaini Bukhari Muslim, atau salah satunya yang tidak ditakhrij dalam kitabnya. Ala syarti Syaikhaini apa? Ala rijali Syaikhaini, itu orang-orangnya atau guru-gurunya Imam Bukhari Muslim. Yang kedua, beliau punya kategori al hadis sahihah, hadis sahih menurut Imam Hakim ya, meskipun tidak tercantum dalam Bukhari Muslim, atau bukan tidak tercantum ya, meskipun tidak sesuai dengan kriteria yang disyaratkan oleh Imam Bukhari Muslim, atau yang disyaratkan oleh salah satunya, yaitu namanya sahihatul isnad. Jadi nggak beda dengan mustadrak, jadi bukan mustadrak lagi. Jadi beliau memang punya hadis sahih, menurut beliau sahih, yang tidak sama sesuai dengan standar syarat Imam Bukhari Muslim. Kalau ini kan hadis sahih yang sesuai dengan standar syarat kesahihan Imam Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, Imam Hakim punya kitab kategori yang ketiga ya, itu hadis-hadis yang menurut beliau tidak sahih, tapi beliau sampaikan. Ya, itu tentang masalah kitab Mustadrak. Ya, jadi seperti itu. Sekarang kita ke kitab Al-Majami'. Tadi kan kitab Jami', jamaknya Jawami'. Sekarang kita beda. Sekarang kita kitab Majma', jamaknya Al-Majami'. Kitab Majami', jamaknya Majma'. Apa itu kitab Majma'? Yang dimaksud dengan kitab Majma' itu adalah setiap kitab hadis yang mana penulisnya ini mengumpulkan beberapa hadis dari beberapa kitab yang lain. Jadi satu kitab tapi kumpulan dari banyak kitab hadis. Nah, itu tentang masalah Majma'. Contohnya apa? Contohnya ini Al-Jam'u baina sahihaini lis-Saghani Al-Hasan bin Muhammad Al-Musamma, yang dinamakan kitabnya Masyariqul Anwar An-Nabawiyah min Sihahil Akhbar Al-Mustafawiyah. Kitab ini berisi tentang kumpulan kitab Bukhari dan kitab Muslim. Ini ada juga Al-Jam'u baina sahihain. Jadi ulama dulu sangat kreatif ya. Meskipun sudah ada tapi beliau kumpulkan. Jadi kitab ini ditulis oleh Abi Abdullah Muhammad bin Abi Nasr Futuh Al-Humaidi. Ini menulis tentang kumpulan kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Ada lagi ini banyak contoh-contohnya. Ada lagi Jam'ul Fawaid min Jami'al Usul wa Majma'iz Zawaid, punya Muhammad bin Sulaiman Al-Maghribi. Jadi kitab ini mengumpulkan tentang berapa? Kitab ini sangat besar sekali, sangat tebal, karena isinya adalah 14 kitab hadis, yaitu Sahih Bukhari Muslim, Muwatta, kitab Sunan Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, dan Musnad Ad-Darimi, Musnad Ahmad, Musnad Abi Ya'la, wa Musnad Al-Bazzar, wa Ma'ajim At-Tabarani As-Salasah. Jadi kitab Jam'ul Fawaid ini isinya adalah 14 kitab hadis. Namanya apa? Majami'. Jamak dari kitab Majma'. Ada juga kitab Majma'uz Zawaid punya Ibnu Hajar Al-Haythami, yang terkenal juga. Lalu kemudian ada juga kitab Az-Zawaid. Apa itu kitab Zawaid? Kitab Az-Zawaid adalah kitab hadis yang mana penulisnya mengumpulkan beberapa hadis tambahan dalam sebagian kitab dari hadis asli. Jadi kadang-kadang misalkan begini contohnya, Zawaid Ibnu Majah Al-Usulil Khomsah. Maksudnya apa ini? Tambah Ibnu Majah atas usul yang khomsah. Ini maksudnya gimana? Maksudnya adalah Alkitab ini mencakup tentang hadis-hadis yang ditakhrij oleh Ibnu Majah dalam sunannya, tapi tidak ditakhrij oleh kutub orang-orang yang ashabul kutub al-khamsah, yaitu penulis kitab hadis yang 5. Yang 5 ini ya Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Abu Dawud, dan At-Tirmidzi, ya. Sudah Nasa'i. Ya. Jadi kitab Zawaid ini apa? Tambahan Ibnu Majah Al-Khusul Khamsah. Jadi Kutubul Khamsah ini tadi siapa? Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, Abu Dawud. Nah, itu. Ya, kitab-kitab yang mengumpulkan hadis-hadis yang ditakhrij oleh Ibnu Majah dalam sunannya, tapi tidak ditakhrij oleh ashabul khamsah tadi yang saya sebutkan tadi. Kadang-kadang ada satu hadis, kadang-kadang itu ada satu hadis, tapi hadis ini ditakhrij oleh semua imam 6 gitu. Misalkan
ada satu hadis yang hanya Ibnu Majah saja yang meriwayatkan, selebihnya tidak ada yang meriwayatkan dari 5 orang ini. Itu namanya kitab zawaid. Ya. Ataupun hadis-hadis yang juga diriwayatkan oleh Imam 5, ini Imam hadis 5 itu ya tidak disebutkan dalam kitab zawaid ini. Contohnya apa? Contohnya misalkan Fawaidul Munta ini Misbahuz Zujajah fi Zawaid bin Majah di Abi Abbas Ahmad bin Muhammad Al-Busiri, yaitu kitab yang mencakup tentang tambah bin Majah yang tidak ada dalam Kutubul Khamsah al-Usul. Kutubul Khamsah tadi Sahih Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Abu Dawud dan Nasa'i. Jadi hanya Ibnu Majah aja yang meriwayatkan, tapi 5 imam tidak meriwayatkan. Ada juga Zawaid Sunan Al-Baihaqi Al-Kubra. Nah, jadi itu. Kalau Zawaid Ibnu Majah berarti hanya Ibnu Majah aja yang meriwayatkan, selain tidak ada yang sama riwayatnya dengan Ibnu Majah dari yang sama siapa? Tidak ada yang sama dari 5 ulama hadis tadi. Contohnya misalkan Majma' Zawaid Ma'mul Fawaid Ibnu Hajar Al-Haythami, ya itu zawaidnya Musnad Ahmad, Musnad Abi Ya'la Al-Muslim, Musnad Abi Bakar, Al-Bazzar wa Ma'ajib Al-Salasah, Al-Kutub As-Sittah. Jadi kitab-kitab ini zawaid yang ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haythami ini itu berisi tentang hadis-hadisnya Imam Ahmad, hadisnya Imam ini Al-Musili, Al-Bazzar, Imam Tabrani, dan ini Imam Tabrani punya 3 kitab hadis, Mu'jam Al-Kabir, Mu'jam Al-Awsat, dan Mu'jam As-Shaghir. Yang mana imam-imam hadis ini, misalnya Muhammad dan seterusnya ini, riwayatnya tidak ada dalam Kutubus Sittah. Ya, tidak dalam Kutubus Sittah. Kutubus Sittah itu apa? Kutubus Sittah itu ya ini tadi saya kasih tambahan, yaitu Bukhari, Muslim, Tirmizi, Nasa'i, Abu Dawud, Ibnu Majah. Itu kategori tentang kitab hadis. Sekarang kita mengenal tentang kitab Miftahu Kunuzis Sunnah. Ini kitab populer sekali untuk takhrij hadis. Kitab ini ditulis oleh orang orientalis yang bernama Jan Vins ya. Ini Wensing. Nah, kenal dengan A.J. Wensing. Ini orang Belanda ini. Kemudian diterjemahkan ke bahasa Arab oleh Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi. Ini ada beberapa jilid ini ya, ada banyak ini, 10 jilid lebih mungkin kayaknya di perpustakaan ada. Kitab ini merupakan fihris, tahu fihris ya, daftar isi dari 14 kitab. 14 kitab. Apa aja kitab 14 kitab itu? 14 kitab itu ini, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Muwatta Malik, Musnad Ahmad, Musnad Abi Dawud, Musnad Ad-Darimi, Musnad Zaid bin Ali, Sirah bin Hisham, Maghazi Al-Waqidi, Tabaqat bin Sa'ad. Jadi kitab ini berisi tentang apa? Tentang semacam kayak Mu'jam Mufahros, tentang daftar isi aja, tidak semua hadis, tapi memuat dari 14. Contohnya begini, saya kasih contoh aja langsung ya, supaya tidak terlalu lama-lama. Ini rumus-rumusnya, jadi kalau ba sama kho itu Sahih Bukhari ya. Kalau misalkan kita mencari ini simbol-simbolnya, ini simbol mim sin berarti Muslim, kitab ke-15, hadis ke-147, bacanya di sini. Jadi Sahih Muslim, Kitabul Hajj, kitab yang ke-15 itu berarti Kitabul Hajj. Hadis yang ke-147 dan seterusnya. Itu nanti ada simbol-simbolnya, rumus-rumus. Jadi kalau kita misalkan cari hadis innamal a'malu binniyat, itu biasanya langsung ada simbol-simbolnya. Nanti kalau ada kitab aslinya bisa kita buka ya. Karena kita nggak ada kitab aslinya, kita nggak bisa tahu. Itu cara mencari hadis. Misalkan kitab innamal a'malu binniyat, ini ada dalam kitab apa saja? Nah, tadi ke Miftahu Kunuzis Sunnah. Coba saya lihatkan di sini apakah ada kitab Miftahu Kunuzis Sunnah ya. Kita lihat di sini apakah ada. Ini Maktabah Syamilah yang terbaru. Kita cari di sini. Miftahu nggak ada. Biasanya memang sulit untuk dielektronikan kan ya. Ini kan kita bagus ini. Kitab bagus cuma ini nggak ada di Maktabah Syamilah. Miftahu Kunuzis Sunnah ini atau bahasa bisa disebut dengan Al-Mu'jam Al-Mufahros di Al-Fadhil Hadis. Ya, jadi mu'jam. Jadi kalau kita dapat hadis, nemu hadis misalkan ya Afdhalul A'mal as-salatu ala waqtiha. Itu kita cari referensi misalkan Afdhalul A'mal itu ada di kitab apa saja itu di kitab ini bisa diketahui ya di kitab Al-Mu'jam Al-Mufahras di Al-Fadhil Hadis An-Nabawi.
Ini yang diterjemahkan bahasa Arab oleh Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi. Ini ila akhirih ya. Itu ada di perpustakaan, nanti bisa lihat. Tapi di Muhtasamila sepertinya belum ada. Atau kita cari dengan kata kunci yang lain. Misalkan kita cari dengan kata kunci Al-Mu'jam Al-Mufahras. Al-Mu'jam ini kalau nggak jalan. Loadingnya ini. Wah ini masih loading. Not responding. Oke, kita lanjutkan aja materi kita sambil kita nunggu loadingnya. Ini sudah. Coba kita lihat. Iftahu al-mu'jam al-mufahras. Mati lagi. Al-mufahras ya. Ini al-mu'jam li alfadzil Quran. Jadi al-mu'jam li alfadzil hadis, al-mufahras belum ada di sini ya. Coba kunuzi sunnah, ada nggak kunuzi sunnah? Ini juga nggak ada. Oke, berarti yang ada yang nggak ada ya. Kalau mu'jam al-mufahras li alfadzil Quran itu kayak mirip kayak itu tadi. Misalkan kita lihat aja seperti Quran ya, nanti sama dengan hadis, saya di hadis saja. Kita klik di sini. Nah, kita lihat di sini. Oh, ini kok di sini. Oh, ini materi ya, bukan. Ada lagi punya, pokoknya ada ya. Saya kira demikian saja untuk contohnya nggak ada di sini. Ini hanya contoh ini, referensi-referensi aja. Oke, ini materi keilmuannya ini, bukan bukan to the point-nya. Oke. Sekarang kita lanjutkan lagi ke materi selanjutnya, yaitu tentang definisi kitab sunan. Apa itu kitab sunan? Kitab sunan adalah kitab sunan dalam istilah hadis, istilah ulama hadis adalah kitab-kitab hadis yang disusun sesuai dengan bab fikih dan hanya mengandung hadis yang marfu, yaitu yang disampaikan oleh Nabi saja. Jadi nggak ada hadis yang disampaikan oleh sahabat tabiin, nggak ada. Nggak ada hadis mauquf sahabat atau maqtu tabiin. Ya, karena menurut ulama ahli hadis sebagian itu hadis mauquf atau maqtu disebut tidak dinamakan sebagai sunnah, tapi dinamakan hadis. Kitab sunnah banyak. Seperti apa? Kitab sunan, Sunan Abi Dawud yang kita tahu ya, Sunan Nasai yang familiar, Sunan Ibnu Majah, Sunan Syafi'i, Sunan Baihaqi, Sunan Ad-Darqutni, Sunan Ad-Darimi. Itu kitab sunan. Jangan sampai kita ngomong apa Sahih Abu Dawud atau kita ngomong Jamek Nasai, nggak benar ya. Harus namanya sunan karena berarti kalau ada kitab Sunan Abu Dawud berarti ini adalah kitab yang tersusun babnya sesuai dengan kategori kitab fikih ya. Sekarang lanjut ke ini contohnya ini dalam kitab Abu Dawud ini babnya isinya toharo, sholat, witir, zakat, dan seterusnya. Lalu kemudian istilah musannaf. Musannaf, kitab musannaf itu apa? Kitab musannaf dalam istilah orang ahli hadis itu apa? Kitab yang tersusun dengan bab fikih, tetapi hadisnya itu mencakup hadis Nabi atau hadis dari sahabat atau hadis dari tabi'in. Ya, karena di situ nggak hanya hadis Nabi saja, tapi juga ada perkataan dari sahabat dan perkataan dari tabi'in. Bedanya apa? Musannaf sama sunan ya bedanya kalau kalau musannaf itu isinya ada hadis marfu, mauquf dan maqtu. Tapi kalau sunan hanya hadis marfu saja. Contohnya misalkan al-musannaf Abu Bakar Abdullah bin Muhammad bin Syaibah al-Kufi, al-musannaf Abu Bakar bin Razak bin Hamam as-Sun'ani, dan seterusnya. Al-Musannaf li Baqi bin Makhlad al-Qurtubi dan seterusnya. Ini namanya kitab Musannaf. Lalu kitab Muwatta, Muwatta Malik ya. Kenapa enggak dinamakan Sunan Malik kan?
Muwatta itu secara bahasa itu artinya dimudahkan. Dan dalam kamus ya wata'ahu ila akhirih. Jadi kitab Muwatta dalam istilah ahli hadis yaitu kitab yang disusun sesuai dengan bab fikih dan mencakup hadis marfu, mauquf dan maktu. Jadi seperti persis dengan istilah musonaf persis, hanya beda nama saja. Jadi Muwatta dengan musonaf itu sama. Nah, kenapa kok dinamakan Muwatta? Imam Malik mengatakan begini, saya ini jadi sebab penamaan kitab Muwatta itu apa? Beliau ngomong begini, saya ini ketika nulis buku saya ini, saya sampaikan buku ini, saya sodorkan kitab saya ini kepada 70 ahli fikih dari fikih ahli fikih Madinah. Dan semuanya itu ani alaihi. Apa ani itu? Wafakoni. Wafakoni itu artinya apa? Setuju, mengiyakan ya, setuju dengan apa yang ada dalam isinya ini. Maka saya namakan Muwatta karena disetujui. Bahasanya Muwatta berarti disetujui. Dan yang kita muatok banyak, muatok Imam Malik ini kan, ada muatok Ibni Abi Dhi'ib, Muhammad bin Abdurrahman Al-Madani dan seterusnya. Ada lagi satu lagi kitab terakhir yang kita kaji pada hari ini yaitu kitab Mustakhraj. Nah, saya kira kitab Mustakhraj tadi sudah kita sampaikan ya. Nah, bedanya di sini hanya kitab Mustakhraj itu hanya nggak ada kitab Musannaf dan kitab Muwatta yang dimustakhrajkan ya. Nah, cuma tadi itu aja. Jadi mustakhraj tidak ditemukan dalam kitab musannaf dan muwatta, belum ada yang ngarang gitu loh bahasanya ya, belum ditemukan. Dan kitab mustakhraj saya kira sudah dibahas. Saya kira demikian materi kali ini, semoga bermanfaat, semoga kita semuanya diberikan Allah kekuatan hati, kesenangan hati untuk baca hadis dan mengamalkannya sehingga hidup kita sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Saya kira demikian. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.